Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Ember Pratiwi dengan NIM 270167173 yang akan menjelaskan materi tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan cerdas istimewa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya mengalami kelainan atau penyimpangan secara fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional dibanding dengan anak-anak lain yang seusianya, sehingga mereka memerlukan sebuah pelayanan yang khusus. ARBK ini terdiri dari anak yang mengalami hambatan pendengaran, hambatan penglihatan, hambatan fisik dan komunikasi, serta anak yang mengalami keterbelakangan atau biasa disebut retardasi mental. Retardasi mental sendiri adalah ketidakmampuan yang ditandai dengan keterbatasan pada hal-hal yang penting, yaitu keterbatasan dalam fungsi intelektual dan penyesuaian konsepsi tingkah laku yang hubungannya dengan konsepsi, sosial, dan penyesuaian kemampuan praktis. Sehingga untuk meniti tugas perkembangannya memerlukan sebuah bantuan atau layanan yang secara khusus termasuk di dalamnya kebutuhan program pendidikan dan bimbingannya. Bimbingan ini sendiri adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang yang secara terus-menerus dan sistematis agar individu menjadi pribadi yang lebih mandiri. Layanan bimbingan belajar ini bertujuan agar setiap anak yang berkebutuhan khusus memperoleh penyesuaian diri yang baik sehingga mampu mengembangkan kemampuan yang ada dalam dirinya secara lebih optimal sesuai dengan kemampuannya. Kemudian ada kebutuhan dalam belajar anak retardasi mental menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin. Kebutuhan belajar ini diantaranya yaitu kebutuhan untuk mengembangkan aspek kognitif, kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan motorik, dan kebutuhan untuk mengembangkan perilaku adaptif. Selanjutnya ada prinsip anak tunagrahita dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada prinsip motivasi, yang kedua ada prinsip latar atau konteks, yang ketiga ada prinsip keterarahan, yang keempat ada prinsip hubungan sosial, yang kelima ada prinsip belajar sambil bekerja, yang keenam ada prinsip individualisasi, yang ketujuh ada prinsip menemukan, dan yang terakhir ada prinsip memecahkan masalah. Kemudian ada pendidikan dan layanan untuk anak retardasi mental menurut Endang Rohyadi dan Zainal Alimin, yaitu yang pertama ada tempat khusus atau sistem segresi. Sistem segresi ini adalah sistem layanan pendidikan yang terpisah dari sistem pendidikan anak yang normal. Tempat pendidikan yang termasuk sistem segresi adalah sekolah khusus luar biasa. Sekolah khusus anak tunagrahita disebut sekolah luar biasa C atau SLBC, dan sekolah pendidikan luar biasa C atau SPLBC. Kemudian yang kedua ada sekolah umum dengan sistem integrasi atau terpadu. Dan sistem integrasi ini memberikan kesempatan kepada anak tunagrahita belajar, bermain, atau bekerja bersama dengan anak normal. Dan yang terakhir ada layanan pendidikan inklusif. Layanan pendidikan inklusif ini diselenggarakan pada sekolah reguler. Anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak yang reguler pada kelas dan guru atau pembimbing yang sama. Dan tempat pendidikan yang termasuk sistem segresi ini yang pertama ada sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Sekolah ini muridnya ditampung di tempat khusus satu jenis kelainan atau ada juga khusus melihat berat dan ringannya kelainan. Kemudian yang kedua ada sekolah dasar luar biasa atau SDLB. SDLB di sini berdiri sendiri dan hanya menampung anak tunagrahita usia sekolah dasar.
Kemudian yang ketiga ada kelas jauh. Kelas jauh ini merupakan lembaga yang disediakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus. Dalam hal ini adalah anak tunagrahita yang tinggal jauh dari SLB atau SDLB. Yang keempat, guru kunjung. Guru kunjung ini digunakan oleh anak tunagrahita yang mengalami kelainan berat sehingga tidak memungkinkan untuk berkunjung ke sekolah yang khusus. Dan yang terakhir, yang kelima, ada lembaga perawatan atau institusi khusus. Lembaga perawatan ini disediakan khusus untuk anak tunagrahita yang tergolong berat dan sangat berat. Kemudian ada anak cerdas istimewa atau gifted. Dalam konsep UAS dan terpadu, anak berbakat cerdas istimewa akan mengarah pada anak yang memiliki kecakapan intelektual superior yang secara potensial dan fungsional mampu mencapai keunggulan akademik di dalam kelompok populasinya dan atau berbakat tinggi dalam bidang tertentu. Maka anak berbakat adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal, baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual, sehingga membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Lalu kenapa dibutuhkan pendidikan khusus untuk anak cerdas istimewa? Tujuan perlu adanya layanan pendidikan khusus pada anak cerdas istimewa ini yang pertama sebagai penghargaan agar dapat menyelesaikan program pendidikan secara cepat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian ada mencegah rasa bosan terhadap iklim kelas yang kurang mendukung berkembangnya potensi. Kemudian ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Dan yang terakhir ada memacu peserta didik untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual secara seimbang. Layanan pendidikan anak gifted. Menurut Ohio Association Gifted Children atau OAGC mengajukan beberapa alternatif tentang program pendidikan anak berbakat, yaitu yang pertama ada akselerasi, yang kedua ada loncat kelas, yang ketiga ada pengelompokan khusus, yang keempat ada resource room atau area, yang kelima ada pull out program, dan yang terakhir ada kurikulum berdiferensiasi. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.